dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hendra Abed Situmorang. Ya, saya berasal dari Medan, tepatnya di Jalan Pancing, Kelahiran, dan saya besar di perkampusan No Mansion ataupun Jalan Timur. Yang mau saya ceritakan kebaikan Tuhan yang sangat banyak sekali dalam hidup saya. Ya, saya terlahir dari ayah yang seorang pemabuk ataupun seorang yang kasar ya. Jadi di dalam didikannya ya tidak jarang melakukan kekerasan ataupun tamparan ataupun pukulan, ya itu seperti sudah biasa. Dan itu membentuk karakter saya, membentuk karakter saudara-saudara saya yang menjadi keras, egois, dan penuh dengan kekerasan. Ya, membentuk mindset ataupun terdoktrin dalam pikiran-pikiran saya dan saudara-saudara saya bahwa kekerasan adalah jalan satu-satunya untuk memecahkan masalah. Banyak sekali sepak terjang ataupun dosa-dosa saya, perbuatan yang tidak berkenan dengan berkelahi ataupun dengan melakukan kekerasan, melakukan perampokan yang saya alami. Tetapi itu tidak membuat saya jerah ataupun tidak membuat saya kapok, sekalipun saya dipukulin, sekalipun saya bonyok habis-habisan. Tetapi itu tidak membuat saya jerah. Tapi puncaknya pada saat saya ada di Batam, tepatnya saya ada di Kampung Aceh ya. Ya, saya sudah merasa paling hebat, sudah merasa paling sombong. Di dalam keadaan saya itu, saya menjadi pengedar narkoba, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat memalukan ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak sekali saya lakukan, apalagi di daerah kawasan bebas Batam ini ya. Itu sudah menjadi hal yang wajar. Jadi singkat cerita, saya tertangkap dan masuk penjara ataupun kalau sekarang kerennya masuk ke sekolah kehidupan, lapas ya. Saya tertangkap dengan kasus narkoba. Saya terdakwa, saya mulai dari Polresta Barelang menuju ke Rutan dengan hati yang gambung ataupun dengan hati yang sangat takut, dengan hati yang kecewa. Semua bercampur aduk membuat saya semakin lagi ingin memecahkan masalah dengan berkelahi. Saya berulang kali berkelahi, mulai dari Polresta saya berkelahi dengan yang namanya 1001 nyawa. Tetapi saya tidak peduli karena memang sama sekali ketidakpuasan ataupun kekecewaan saya membeludak dan tidak membuat kontrol kepada pikiran saya. Jadi singkat ceritanya, saya divonis 5 tahun subsidi 3 bulan. Walaupun kenyataannya saya menjalani 4 tahun 6 bulan. Ya, kalau di dalam vonis itu pun sampai kepada penjalanan hukuman itu sama sekali seperti jalan kaki ya, ataupun tidak ada tidak ada pengurusan CMB ataupun PB, itu tidak ada. Saya jalan kaki murni. Jadi
Yang mau saya ceritakan bukan kebanggaan saya masuk penjara, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tetapi yang mau saya ceritakan kebanggaan saya di dalam penjara saya bisa mempunyai perubahan yang signifikan. Dalam arti kata, saya bisa meninggalkan ketergantungan saya kepada narkoba. Saya bisa meninggalkan ketergantungan saya kepada rokok. Saya bisa menghilangkan ketergantungan saya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang lain. Banyak sekali, sangat-sangat banyak perubahan yang saya lakukan. Ya, di penjara juga saya bisa menghilangkan tato permanen saya, walaupun dengan sangat-sangat sakit ya. Kalau orang membuat tatonya sakit, apalagi membloknya ya, tetapi 3 kali lebih sakit apabila Anda menghapusnya, apalagi dengan melakukannya dengan PK ya, sangat-sangat menderita. Tetapi saya yakin dan percaya perbuatan saya itu sudah pas. Bahkan orang menertawakan saya, kamu masuk penjara seharusnya bisa lebih banyak membuat tato, kok kamu menghapuskannya? Jadi saya berkata kepadanya, ya ini titik awal perubahan saya. Singkat cerita, saya melakukan keinginan Tuhan ataupun menyenangkan hati Tuhan di dalam penjara itu melalui ya tindakan saya, perbuatan saya menghilangkan ketergantungan saya semua itu, dan saya melayani Tuhan di dalam gereja Lapas Batam. Saya melakukan pelayanan setiap hari, walaupun saya bukan tamping gereja, tetapi saya termasuk ya kalau di dalam gereja Lapas Batam itu ya, termasuk seniornya lah saya di situ, bisa mencari bibit-bibit untuk menjadi worship leader setelah saya pergi nanti. Dan saya melatih ya bagian-bagian musiknya dan yang lainnya. Bagaimana caranya gereja Lapas Batam itu bisa menyambut kehadiran tamu-tamu dengan kualitas ataupun dengan anak Tuhan yang ada di gereja Lapas Batam. Itu adalah motivasi dan tujuan saya, misi dan visi saya di situ. Sehingga puncaknya saya dan teman-teman meminta kepada kepala Lapas Batam untuk membentuk satu kamar khusus, kamar Nasrani ataupun kamar ibadah, karena di saudara seberang kita mempunyai kamar ibadah juga ya, kamar pesantren ya. Bagaimana kalau kita mengajukan permintaan kita supaya dibuat kamar ibadah khusus Nasrani, dan seiring penyertaan Tuhan semuanya itu berhasil. Dan kepala Lapas Batam pada saat itu Bapak Suryanto langsung menyetujui permintaan saya yang berhadapan dengan saudara saya. Oke, kalian buat, yang pastinya jangan ada apa-apa, jangan ada terjadi keributan di sana. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya setelah pergi daripada Lapas Batam bebas, dalam arti kata kamar itu masih ada, puji Tuhan. Itu menjadi kebanggaan, bukan kebanggaan sebenarnya, itu adalah rasa ucapan syukur saya kepada Tuhan yang mengizinkan saya melalui saya untuk memohon kepada kepala Lapas Batam untuk mendirikan tempat ibadah ataupun kamar Nasrani. Dan singkat cerita, banyak sekali perubahan-perubahan yang saya alami secara signifikan, secara luar biasa. Walaupun dalam dunianya ya sebenarnya setelah saya bebas ini banyak cobaan-cobaan, banyak godaan-godaan, banyak tantangan, rintangan, halangan, problema yang saya hadapi. Tetapi saya percaya, yakin dan percaya, sekalipun hidup saya pada saat ini masih dalam tahap merintis, tahap untuk memulai hidup yang baru, saya yakin dan percaya saya akan mampu melaluinya dengan penyertaan Tuhan. Dan kesimpulannya yang bisa saya ambil ataupun bisa saya uraikan kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berkat dan pengharapan, saya yakin dan percaya pengharapan amatlah penting untuk kita manusia. Karena bagaimana mungkin seorang manusia kehilangan harapan? Ibaratnya bagai sayur tanpa garam, sangat hambar. Berbahagialah kita yang masih memiliki pengharapan dan tetap
tanamkan pengharapan itu menjadi motivasi bagi kita untuk lebih melayani Tuhan. Jadi bagi saudara-saudaraku yang terkasih yang mendengarkan kesaksian saya ini, ya, saya ini adalah orang yang sangat terbuang. Saya ini awalnya adalah orang yang sangat tidak disenangi. Saya ini adalah orang yang awalnya sangat dibenci. Tetapi puji Tuhan, setelah saya melakukan perubahan-perubahan menurut kehendak Tuhan, ya, orang lebih bisa menerima saya dengan apa adanya. Jadi mungkin kesaksian inilah yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat, tetap memiliki pengharapan sekalipun kamu dilanda dengan problema yang luar biasa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Saya akan menyanyikan satu buah lagu yang sangat berkenan bagi saya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan memberkati kita. Amin.